Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Nah, video kali ini aku punya dua. Jadi ini tuh aku mau masak simple. Terus nanti akan ada video tentang contoh alokasi gaji yang requestan dari teman IG aku. Nah, ini aku mau masak buncis telur, salah satu menu kesukaan aku dari kecil. Teman-teman ada yang suka juga nggak sama buncis telur? Komen-komen ya. Oh iya, aku belum sapa-sapa ya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang sakit semoga lekas disembuhkan. Terus semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan semoga sukses selalu. Di sini aku lagi potong-potong dulu buncisnya. Ini tuh aku pakai hampir setengahnya aja gitu ya, karena kan kebanyakan. Terus di rumah juga cuma ada aku sama mama, dan menu buncis telur ini bisa aku makan buat 2 kali. Jadi bisa sore atau sampai malam, atau siang sama sore gitu. Karena aku sama mama itu kan punya penyakit mah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya malam lapar atau gimana, itu kita harus cepet-cepet isi dan harus pakai makanan yang aman. Maklum ya teman-teman, soalnya kan kalau mah itu nggak bisa sembarang makan, jadi benar-benar harus dijaga. Nah, ini aku lagi orak-arik dulu si telurnya, terus aku kasih juga sedikit air. Cuma maaf, di sini aku belum bisa share tentang bumbunya gitu, karena aku juga masih belajar, jadi aku masih naker-naker gitu. Terus juga masih minta resep-resep dari mama gitu. Oke, ini udah mau jadi. Tapi karena aku nggak terlalu suka sama sayuran yang setengah mateng, jadi aku mau nunggu dulu agak layu. Nah, ini sambil nunggu mateng, aku mau kasih sedikit kecap juga biar warnanya nggak terlalu pucat gitu. Sebenarnya sih kayaknya sesuai selera ya. Cuman nggak tahu kenapa, biar nambah selera aja kalau warnanya nggak pucat. Terus aku kasih gula sedikit juga biar rasanya manis-manis gitu. Aku aduk-aduk lagi sampai benar-benar si bumbunya itu meresap dan merata. Terus tadi udah aku cobain juga, ternyata masih ada yang kurang, jadi aku tambahin garam. Alhamdulillah ini udah jadi. Jadinya cuma semangkuk sedang ini. Sekarang aku mau bikin alokasi gaji. Jadi ini tuh requestan dari salah satu temen di Instagram aku. Dia minta tolong untuk dialokasikan gajinya itu, atau dia minta tolong untuk diatur gitu. Gajinya itu 4,5 juta, kondisinya itu 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Nah, sebelumnya aku ini bukan pakar keuangan, atau aku juga bukan ahlinya gitu ya. Aku hanya berbagi ilmu yang aku punya. Jadi apa salahnya gitu kalau aku share juga ke teman-teman semua.
Di sini juga aku masih sangat belajar, masih banyak belajar dan masih harus mengevaluasi diri aku sendiri. Jadi bukan untuk menggurui atau apa ya, ini tuh hanya benar-benar sharing. Nah, kewajibannya itu beliau ini punya untuk gaji ART-nya itu 1 juta, terus ada SPP anaknya 500.000, terus ada arisan 300.000. Ini tuh benar-benar kewajiban yang harus dia bayarkan di setiap bulannya. Totalnya berarti ada 1.800.000. Nah, di sini aku mau rinciin dulu ya kewajibannya. Berarti jadi ada 1.800.000. Terus sisa dari 1.800.000 ini berarti untuk kebutuhan yang lain. Contohnya sisanya kan ada 2.700.000. Nah, si 2.700.000 ini aku mau buatkan metode 70, 20, dan 10. Jadi metode ini untuk kebutuhan, untuk tabungan atau investasi, terus sisanya itu bisa untuk dana hiburan yang kayak gitu. Nah, kebutuhan ini ada di 70%. 70% dikali 2.700.000 itu sekitar Rp1.890.000. Nah, kebutuhan itu ada apa aja sih? Misalnya untuk beras, misalnya untuk belanja bulanan, untuk kuota, untuk kebutuhan sehari-hari aja lah gitu ya, misalnya masak, terus misalnya ada uang bensin, uang bekal gitu. Nah, mau nggak mau atau bukan mau nggak mau ya, jadi kayak kita harus bisa dengan uang si 1.890.000 ini cukup 1 bulan untuk kebutuhan. Nah, tapi kan di sini aku juga nggak matok untuk berapanya setiap posnya gitu ya. Misalnya aku nggak matok untuk belanja bulanan berapa, untuk beras berapa, untuk listrik berapa, karena kan aku juga nggak tahu kebutuhan rumah tangga setiap orang itu berbeda. Pemasukan bisa sama tapi pengeluaran itu tentu bisa berbeda kan. Nah, di sini untuk tabungannya atau investasinya itu aku buatkan 20%. Jadi 20% dikali 2.700.000 itu sama dengan 540.000. Nah, untuk 540.000 ini kita bisa buat dana darurat, terus buat dana pendidikan anak. Misalnya teman-teman punya sinking fund yang buat logam mulia gitu ya, buat niatnya itu untuk pendidikan anak. Atau misalnya teman-teman ikut investasi atau tabungan apapun itu di luar sana, itu pakai dana yang dari 540.000 itu, yang dari 20% itu. Kenapa dibedakan? Jadi biar kita tahu untuk pos-posnya, jadi kita bisa mengalokasikannya tertata, rapi, dan bisa terkontrol. Jangan lupa nanti setelah beres, setelah akhir bulan, kita juga harus ada evaluasi tentang keuangan kita selama 1 bulan kemarin, apakah metode ini berhasil atau enggak. Nah, keinginan untuk 10%-nya itu kita buatkan atau kita alokasikan untuk keinginan, karena kan kita juga butuh hiburan ya. Apalagi sebulan penuh kita bekerja atau sebulan penuh kita di rumah terus, kita juga kan butuh hiburan. Nah, untuk hiburannya itu 10% dari 2.700.000 yaitu 270.000. Nah, untuk keinginan itu bisa beda-beda ya, bisa untuk dana hiburan, bisa untuk sedekah gitu kan. Nah, untuk nominal sedekah ini kan setiap orang juga berbeda ya. Ada yang menyisihkan sedekah di awal, ada yang juga ingin dialokasikan dulu seperti ini gitu kan. Itu benar-benar kita yang tahu semuanya gitu.
angka ini juga nggak bisa jadi patokan untuk teman-teman ya, karena kan kita harus menyesuaikan juga dengan income yang kita punya dan pengeluaran yang kita harus keluarkan. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.